Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Indri Wahyuni, NIM 191910501015. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dari kelas PWKA. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan materi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kaitannya dengan SDGs. Nah, video ini saya buat sebagai pemenuhan syarat dari tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Analisa Sumber Daya dan Geologi Lingkungan. Langsung saja, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang kedua yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals. Dan yang ketiga yaitu keterkaitan antara SDGs dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta perencanaan wilayah dan kota. Dan yang keempat yaitu studi kasus, yang kelima yaitu lesson learned. Nah, pada poin yang pertama yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengertian dari daya dukung. Daya dukung merupakan kemampuan dari sistem untuk mendukung atau mensupport suatu aktivitas sampai pada level tertentu. Dalam perspektif biofisik wilayah, daya dukung adalah jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada. Selanjutnya yaitu pengertian dari daya dukung lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Nah, menurut Sudarni et al. Tahun 1987, daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya, dan lingkungan yang ada. Menurut Kanan, dalam KLH tahun 2010, daya dukung lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil atau produk di suatu daerah dari sumber daya alam yang terbatas dengan mempertahankan jumlah dan kualitas sumber dayanya. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan tidak hanya diukur dari kemampuan lingkungan dan sumber daya alam dalam mendukung kehidupan manusia, tetapi juga dari kemampuan menerima beban pencemaran dan pembangunan. Selanjutnya, pelestarian daya dukung lingkungan. Pelestarian daya dukung lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari daya tampung lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Jadi, makna daya tampung lingkungan hidup adalah adanya supply atau kapasitas penampungan atau penyerapan di alam dan lingkungan, serta adanya demand atau hasil produksi dan ekses dari suatu kegiatan. Pelestarian daya tampung lingkungan. Pelestarian daya tampung lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi dan komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya. Poin yang kedua, yakni SDGs atau Sustainable Development Goals. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan 169 target capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. SDGs mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2016 di seluruh dunia, di mana
SDGs merupakan keberlanjutan dari MDGs atau Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun 2015 karena mengalami keterlambatan pelaksanaan sehingga tujuan dari MDGs tidak dapat tercapai. Selanjutnya itu tujuan dari SDGs. 17 tujuan di dalam SDGs yang di dalamnya memiliki 160 target pencapaian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat no poverty, yang kedua zero hunger, yang ketiga good health and well-being, yang keempat quality education, yang kelima gender equality, yang keenam clean water and sanitation, yang ketujuh affordable and clean energy, yang kedelapan recent work and economic growth, yang kesembilan industry, innovation and infrastructure, yang ke-10 reduce inequalities, yang ke-11 sustainable cities and communities, yang ke-12 responsible consumption and production, yang ke-13 climate action, yang ke-14 life below water, yang ke-15 life on land, yang ke-16 peace, justice, and strong institutions, yang ke-17 partnership for the goals. Berikut penjelasan dari masing-masing 17 tujuan SDGs. Yang pertama, no poverty, yaitu mengakhiri kemiskinan dimanapun dan di dalam segala bentuk. Yang kedua yaitu zero hunger, yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu good health and well-being. Nah, dalam hal ini yaitu adanya memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Yang keempat yaitu quality education, yakni memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Yang kelima, gender equality, yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Yang keenam, clean water and sanitation, yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Yang ketujuh, affordable and clean energy, yakni memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Yang ke-8 yaitu decent work and economic growth, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Yang ke-9 yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Yang 10 yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Yang ke-11 yaitu sustainable cities and communities, yaitu membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ke-12 yaitu responsible consumption and production, yakni memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13 climate action, yakni mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14 life below water, yakni mengkonservasi dan memanfaatkan serta berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang ke-15 yaitu life on land, yakni melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ke-16, peace, justice, and strong institution,
yakni mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Yang ke-17 yaitu Partnership for the Goals, yakni menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Poin selanjutnya yaitu keterkaitan antara SDGs dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta perencanaan wilayah kota. Berikut keterkaitan SDGs dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terdapat pada tujuan nomor 6 yakni Clean Water and Sanitation. Dalam daya dukung lingkungan, ketersediaan sumber air bersih sangat penting untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Dalam daya dukung lingkungan akan dikatakan layak apabila analisa daya dukung air mencapai status sedang hingga baik dalam ketersediaannya berdasarkan kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, kebutuhan akan sanitasi dalam lingkungan tempat makhluk hidup beraktivitas menjadi sebuah target untuk mencapai akses sanitasi dan ketersediaan yang memadai dan layak untuk semua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan. Kaitan selanjutnya yaitu pada tujuan nomor 15, Life on Land. Tujuan ke-15 yakni melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai adalah upaya dari pelestarian daya dukung lingkungan yang menghendaki adanya upaya perlindungan kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Berdasarkan hal itu, pelestarian daya dukung lingkungan dapat dicapai dengan melaksanakan tujuan dari Life on Land dalam SDGs tersebut. Sedangkan keterkaitan SDGs dengan perencanaan wilayah dan kota terdapat pada poin tujuan nomor 11 yakni Sustainable City and Communities. Dalam tujuan ke-11 ini yakni membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah ketersediaan kota yang berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat. Selain itu, berdasarkan target di dalamnya, terdapat keterkaitan bahwa dalam pembangunan kota harus tetap memperhatikan lingkungannya. Adapun target tersebut menyatakan pada tahun 2020 perlu dilakukan pengurangan dampak buruk terhadap lingkungan per kapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kota madya dan manajemen limbah lainnya. Dalam pembangunan kota berkelanjutan, perlu menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula, dan orang dengan disabilitas. Poin keempat, yakni studi kasus. Kajian tentang kota berkelanjutan di Indonesia, studi kasus Kota Yogyakarta. Pendahuluan. Kota merupakan wadah bagi masyarakat sebagai tempat untuk menjalani kehidupan, beraktivitas, dan merupakan pusat perjuangan keras manusia. Selain itu, kota juga sebagai pusat kreativitas dan budaya yang melambangkan kemajuan sosial dan ekonomi. Definisi kota dapat ditinjau dari beberapa perspektif yang berbeda. Dengan pendekatan pertama didasarkan pada morfologi kota dan yang kedua berdasarkan pendekatan legal atau yuridis administrasi. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk memahami sebuah kota. Di antaranya adalah telah dipublikasikannya isu tentang kota hijau dan kota berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai hal yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Yogyakarta
dalam perspektif kota berkelanjutan didasarkan data yang tersedia ditambah knowledge yang telah dipublikasikan. Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah kota sekaligus bagi peneliti lain yang fokus pada pengembangan kota berkelanjutan untuk pengembangan daerah lain di Indonesia. Kota berkelanjutan dapat diartikan sebagai kota yang mampu bertahan akibat tekanan perubahan ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. United Nations Habitat mendefinisikan kota berkelanjutan adalah kota yang dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan fisiknya dilakukan untuk jangka waktu yang lama. Artinya, dalam pembangunan kota tersebut memiliki pasokan sumber daya alam yang terus-menerus dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, serta kelestariannya. Berikut 3 pilar kota berkelanjutan. Jadi, pilar kota berkelanjutan terdiri dari 3 pilar utama, yakni pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar sosial. Dalam pilar ekonomi, terdapat bagian yakni iklim usaha, pendapatan masyarakat dan daerah, dan infrastruktur. Dalam pilar lingkungan, terdiri dari penggunaan lahan, sumber daya air, serta kualitas lingkungan. Dan yang terakhir yakni pilar sosial, yang terdiri dari penduduk dan kemiskinan, ketenagakerjaan, serta taraf hidup. Selanjutnya yakni masuk pada pembahasan. Pembahasan kali ini menyangkut 3 pilar kota berkelanjutan. Yang pertama yakni pilar ekonomi. Persoalan ekonomi Kota Yogyakarta, khususnya distribusi pendapatan warga Yogyakarta dalam kategori moderat atau sedang yang ditujukan oleh indeks Gini sebesar 0,4151. Sesuai data Badan Pusat Statistik, semakin besar indeks ini dapat diartikan semakin besar ketimpangan pendapatan penduduk di kota Yogyakarta yang terkait erat dengan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di kota Yogyakarta bulan September tahun 2014 berada pada posisi terendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yakni pilar lingkungan. Dalam pilar lingkungan, persoalan yang terjadi yakni persoalan ketersediaan air, terutama air bersih. Mengingat telah terjadi fenomena penurunan muka air tanah yang diduga kuat akibat aktivitas pembangunan infrastruktur seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Setiap tahun, air tanah di kota Yogyakarta mengalami penurunan 30 cm yang diikuti dengan bertambahnya jumlah sumur yang mengering. Selain itu, luas daerah resapan air mengalami penurunan sebesar 20% akibat perubahan ruang terbuka hijau menjadi tempat permukiman. Untuk mewujudkan kota Yogyakarta sebagai kota layak huni dalam perspektif lingkungan, masih dibutuhkan ruang terbuka hijau, minimal seluas 390,62 hektar guna memenuhi RTH minimum sebesar 30% dari luas wilayah kota Yogyakarta. Selanjutnya yakni pilar sosial. Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia mencapai kurang lebih 2,75% per tahun, di mana nilai tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional sebesar kurang lebih 1,17% per tahun. Jika hal ini digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan, maka di tahun 2045 jumlah penduduk yang tertinggal di perkotaan akan mencapai kurang lebih 82,37% dan sisanya adalah penduduk yang tinggal di pedesaan, di mana jumlahnya kurang dari 20%. Berdasarkan pilar sosial, tingkat pengangguran kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2011, namun sempat meningkat di tahun 2013 dan selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2015. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Kesimpulan, dalam melakukan kajian tentang Yogyakarta mencapai kota berkelanjutan dalam perspektif lingkungan, terdapat beberapa indikator yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan, yakni yang pertama, ruang terbuka hijau yang tersedia masih relatif kecil, sebagai dampak maraknya izin bangunan gedung untuk hotel yang telah disetujui secara prinsip. Dampak negatif persoalan ini adalah tinggi muka air tanah di kota Yogyakarta telah mengalami penurunan sebagai dampak berkurangnya air hujan yang diinfiltrasikan yang berubah menjadi aliran permukaan. Dampak jangka panjangnya berupa krisis air bersih. Yang kedua, yakni dengan bertambahnya berbagai infrastruktur fisik di kota Yogyakarta membuka peluang pekerjaan bagi segenap warga Yogyakarta sesuai dengan tren menurunnya data tingkat pengangguran. Poin kelima yakni lesson learned. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil setelah melakukan pembahasan tadi yakni memahami materi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengaruhnya dalam pemanfaatan lingkungan guna menerapkan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, keterkaitan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta SDGs yang merupakan gagasan tujuan dari pembangunan berkelanjutan dunia saat ini menjadi sangat penting diterapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah kota. Mengingat dalam perencanaan internasional dikehendaki adanya Sustainable City and Communities dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yang menghendaki pembangunan kota yang inklusif, aman, dan tahan lama guna kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.